Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kemampuan penalaran matematis siswa kelas 8 SMP ITA Raudhoh pada materi relasi fungsi. Perkenalkan, nama saya Rosya Amelia, NPM 2019 13500 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI 2022. Latar belakang. Matematika merupakan suatu ilmu yang berkaitan pada kehidupan nyata, sampai pada semua ilmu pengetahuan dan teknologi ada kaitannya dengan ilmu matematika. Menurut Yosefa dan Nurjana yang dikutip oleh Afifah 2016, bahwa matematika merupakan ilmu yang mempunyai ciri khusus, diantaranya penalaran. Dengan demikian juga matematika sering digunakan sebagai alat untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan. Matematika terdiri dari beberapa komponen, diantaranya aksioma dan teorema. Matematika dapat dipandang sebagai cara bernalar, karena di dalamnya memuat pembuktian yang sahih atau valid, serta proses penalaran matematika yang sistematis. Di era digital sekarang, sangat dibutuhkan kemampuan bernalar sehingga dapat menunjang pengetahuan serta meningkatkan kualitas diri sehingga dapat mengikuti perkembangan globalisasi. Dalam mempersiapkan hal tersebut, masyarakat harus memperkuat dirinya dengan berbagai pengetahuan yang menunjang. Maka dari itu, pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tidak tergeser oleh perkembangan globalisasi. Salah satu cara meningkatkannya adalah dengan membangun kemampuan bernalar siswa di sekolah. Dalam hal ini, kemampuan-kemampuan matematis sangat dibutuhkan pada pembelajaran matematika, termasuk kemampuan penalaran matematis yang diharuskan ada pada siswa. Identifikasi masalah. Yang satu, ada penalaran matematis sangat penting bagi peserta didik. Yang kedua, pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Fokus masalah. Agar penelitian ini terarah dan permasalahan yang dibahas tidak menyimpang terlalu jauh, maka penelitian ini dibatasi hanya berfokus kemampuan penalaran matematis siswa kelas 8 SMP ITA Raudhoh pada materi relasi fungsi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan soal pada materi relasi dan fungsi. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan soal pada materi relasi dan fungsi. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana penggerak peneliti supaya memberikan hasil semaksimal mungkin sehingga menjadi konsumsi yang bermanfaat untuk banyak orang, khususnya pada dunia pendidikan. Yang kedua, bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menemukan cara belajar agar mudah mempelajari dan menyerap informasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Memuat latar belakang masalah dengan menjelaskan fenomena permasalahan yang diteliti, identifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka. Menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam penulisan skripsi, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Bab 3, metodologi penelitian. Memuat metode penelitian mulai dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek, metodologi, serta pemeriksaan keabsahan data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu daftar pustaka dalam naskah mengacu pada APA-Style. A. Landasan teori. Hakikat kemampuan penalaran matematis. A. Pengertian matematika. Menurut Ismail DKK Hamzah 2014-48, matematika merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya.
membahas masalah-masalah numerik mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur dan alat. Berdasarkan hal tersebut, matematika membahas tentang angka yang menjadi objek dalam setiap pemecahan masalah. Yang B. Pengertian penalaran. Majid 2014 menyatakan bahwa penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Surya 2013 menambahkan bahwa penalaran merupakan kemampuan untuk memfungsikan potensial akal pikiran secara efektif dengan bentuk bertanya, mencari, menguji, dan menjawab berbagai fenomena sehingga menjadi sesuatu yang bermakna. Materi matematika dan penalaran. Matematika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika. Penalaran adalah suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau proses berpikir dalam rangka membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau dia asumsikan sebelumnya. Debdiknas dalam Sodik 2009. Indikator-indikator matematis. Dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 506/C/KEP/PP/2004 Depdiknas 2004 memberikan bahwa indikator kemampuan yang termasuk pada kemampuan penalaran matematis yaitu 1. Menyajikan pernyataan secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram. 2. Mengajukan dugaan. 3. Melakukan manipulasi data. 4. Menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. 5. Menarik kesimpulan dari pernyataan. 6. Memeriksa kesahihan suatu argumen. 7. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat pemikiran yang lebih umum lagi. Hakikat pembelajaran relasi dan fungsi. A. Relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan A, B, C. Anggota-anggota himpunan A dan B dapat dihubungkan dengan relasi yaitu faktor dari. Yang B. Fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, rank adalah daerah hasil. Contoh soal, perhatikan relasi berikut. 1. 1, A, 2, A, 3, A, 4, A. 2. 2, B, 3, C, 4, D, 2, E. 3. 3,6, 4,6, 5,10, 3,12. 4. 1,5, 3,7, 5,9, 3,11. Relasi di atas yang termasuk pemetaan adalah jawabannya adalah yang nomor 1, karena semua anggota domain memiliki pasangan tepat satu ke domainnya sehingga disebut fungsi. B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Mutiara Cahya dan Atin Warmi, Sesioma Dika 2019 dengan judul penelitian Analisis Tingkat Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP pada Materi Relasi dan Fungsi. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Melani Sutirna 2019 dengan judul penelitian Analisis Kemampuan Penalaran Siswa kelas 8 pada Materi Relasi Fungsi. C. Kerangka berpikir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis siswa dan keaktifan belajar siswa pada materi relasi dan fungsi dengan melakukan tes tertulis dan penyebaran angket kuesioner. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan adanya tingkat kemampuan penalaran matematis siswa yang tinggi akibat keaktifan belajar siswa yang baik. Keaktifan belajar yang ada pada siswa apakah berpengaruh terhadap tingkat kemampuan penalaran matematis siswa. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian.
Penelitian ini dilakukan di SMP ITS Raudhah yang berada di Jalan Raya Kiai Haji Nur Ali Jati Baru Setiadharma, Kecamatan Tamu Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kelas 8 sebanyak 25 siswa untuk tahun ajaran 2022 dan 2023. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret sampai Agustus 2023 dan terdapat pada tabel di layar. Yang B, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kemampuan penalaran matematis siswa kelas 8 dalam menyelesaikan soal materi, relasi, dan fungsi. Yang C adalah langkah-langkah penelitian, 1 tahapan persiapan dan 2 tahapan pelaksanaan. Yang D, subjek penelitian. Subjek penelitian atau informan pada penelitian ini ialah siswa kelas 8 dan guru matematika di SMP ITS Raudhah. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dan pertimbangan tertentu. Yang E, metode pengumpulan data. 1 sumber data, 2 teknik pengumpulan data. Yang F ada instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2016-148 menyatakan instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati sebagai upaya untuk mendapatkan data dari informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang ingin dikaji melalui penelitian ini, maka dibuatlah instrumen yang meliputi 1 tes, 2 angket, 3 wawancara, 4 dokumentasi. Yang G, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang H ada pemeriksaan keabsahan data. Menurut Sugiono 2010-121 bahwa ujian keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, validitas interval, transferability, validitas eksternal, dependability atau reliabilitas, dan confirmability atau objektivitas. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi menurut Sugiono 2011 diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk men-tracing ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari suatu informan, sang pemberi informasi, dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.